Kedua, kita akan membahas tentang distribusi normal dan normal baku. Baik, untuk distribusi normal, ya, distribusi yang terpenting dalam seluruh bidang statistika itu adalah distribusi normal. Distribusi normal ini juga disebut dengan distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Oke, untuk fungsi kepadatan pada distribusi normal diformulasikan seperti ini ya. Di mana mu itu adalah mean dan sigma kuadrat ini adalah standar deviasi. Nah, bentuk ini nanti akan disederhanakan ya, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama, karakteristik dari distribusi probabilitas kurva normal itu yang pertama, kurvanya itu berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Bentar. Nah, seperti ini ya. Jadi kurva normal itu berbentuk lonceng, ya, ada puncaknya di tengah. Kemudian yang kedua, distribusi normal mempunyai bentuk simetris. Maka median dan modus juga berada di tengah-tengah kurva. Sehingga nilai rata-rata dengan median dan modus adalah sama. Jadi kurva normal itu nilai rata-rata, median dan modusnya sama. Letaknya di tengah-tengah. Seperti ini ya. Nah, ini. Jadi median, min, dan modusnya itu terletak sama di tengah-tengah. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu simetris atau sama. Kita lihat yang gambar satu ya supaya jelas. Jadi sisi kiri dan kanannya simetris. Oke, yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya kita sebut mu. Distribusi probabilitas dan kurva normal itu bersifat asimptotis. Ya, kemudian maksimum itu terjadi di nilai X, itu nilai X-nya sama dengan nilai rata-rata. Dan kemudian total luas daerah di bawah kurva normal itu 1. Ya. Sebentar. Nah, ini. Luas daerah kurva normal itu adalah 1. Berarti sisi kiri tambah sisi kanan itu nilainya 1. Nilai peluang kan selalu 1. Jumlah nilai peluang ya selalu 1. Nah, untuk gambarnya ya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Gambar yang pertama, kemudian ada gambar yang kedua, puncaknya semakin tinggi. Nah, kalau gambar seperti gambar yang pertama ini, maksudnya kurva ini ya, ada kurva 1 dan kurva 2. Ini menandakan bahwa rata-rata 1 sama dengan rata-rata kurva 2. Ya, sehingga ini sama nih, titik tengah-tengahnya sama ya. Jadi mu1 sama dengan mu2. Artinya nilai rata-ratanya baik kurva 1 ataupun kurva 2 itu sama. Yang berbeda adalah nilai ragamnya. Ya, sigma 1 lebih besar dari sigma 2. Ya, ragam dari sigma 1 lebih besar dari sigma 2. Kemudian kalau kita lihat gambar yang ini. Nah, kalau ini kan dia nggak sama ya rata-ratanya ya. Rata-rata di kurva 1 itu lebih kecil dari rata-rata di kurva 2. Ragamnya sama. Ya, kita lihat kelandaiannya sama nih. Tuh, ya kan? Sama. Kalau ini kan lebih landai, lebih pendek di kurva 1. Kalau ini sama tingginya. Kelandaiannya sama. Kemudian kalau yang ini, gambar berikutnya, ini mu1 kurang dari mu2. Dan ragamnya, ragam 1 lebih kecil daripada ragam kedua. Ya. Dari sini dapat kita lihat bahwa semakin besar nilai sigma, maka kurva akan semakin landai. Dan semakin kecil nilai sigma, maka kurva akan semakin lancip. Oke. Kurva distribusi normal baku standar itu diformulasikan sebagai berikut. Nah, distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan mu-nya 0 dan simpangan bakunya 1. Ya, sehingga diformulasikan seperti ini. Memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal baku. Distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki nilai min 0 dan standar deviasinya 1.
Oke, kurva distribusi normal baku. Nah, ini transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya, luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 itu akan sama dengan luas distribusi kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2 ya. Jadi maksud ini sama dengan ini. Ya, nanti untuk lebih jelasnya ada di contoh soal. Oke, dengan nilai Z1 itu nilainya adalah X1 dikurangin mu, hasilnya dibagi dengan sigma. Z2 pun sama ya. Sehingga cukup dibuat tabel distribusi normal baku untuk kumulatif. Nah, ini ada gambar distribusi normal asli dan yang telah ditransformasi ya. Yang asli kalau ditransformasi seperti ini. Nah, ini contoh tabel distribusi normal. Nanti penggunaannya akan saya jelaskan sejalan dengan contoh soal ya. Nah, di sini ada tabel distribusi normal untuk nilai minus ya, kemudian ada juga untuk nilai plusnya. Oke. Nah, misalkan kita akan menghitung nilai wilayah di bawah kurva normal antara Z0 dan Z1. Perhatikan gambar ini ya. Untuk menghitung luas yang dibatasi Z0 dan Z1 ya, Z antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1, maka kita akan mencari nilai tabel distribusi Z yang sesuai. Kita lihat ya. Nah, bisa ditulis seperti ini. Jadi peluang nilai Z lebih besar 0 sampai dengan 1. Nah, ini kan untuk menghitung luas daerah yang berada di bawah kurva ini yang diarsir. Ini artinya kita menghitung daerah yang dari sini sampai ke 1 dikurangin dengan daerah sini sampai 0. Nah, jadi perpotongannya kan ini ya, daerah yang diarsir. Oke? Atau bisa disimpulkan seperti ini. Jadi Z lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Itu akan sama dengan, nih seperti yang saya bilang tadi, daerah ini sampai sini. Nah, ini disebut dengan daerah Z kurang dari sama dengan 1. Daerah ini ya. Saya ulangi, daerah ini sampai dengan daerah sini ya. Daerah ini dari kurang dari 1, berarti daerahnya adalah ini sampai sini dikurangin dengan daerah yang kurang dari sama dengan 0, dikurangin dengan daerah ini sampai sini. Atau penulisannya bisa dibuat seperti ini ya. Kita cari dulu nilai Z yang kurang dari 1 dan nilai Z yang kurang dari 0. Tolong ya, kita lihat di sini. Nilai Z yang kurang dari 1 adalah 0,8413. Sedangkan yang kurang dari 0 adalah 0,5 ya. Nah, nih 0,8413 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 0,3413. Nah, jadi luas daerah yang ada di bawah kurva ini yang diarsir adalah 0,3413. Ini maksudnya adalah luas daerah yang diarsir itu adalah 34,13% dari seluruh daerah yang ada di bawah kurva. Jadi luas ini sebesar 34,13%. Ini maksudnya peluangnya ya. Peluangnya sekian. Kemudian contoh soal lainnya. Kita menghitung nilai daerah yang diarsir yang berada di bawah kurva ini. Nah, ini letaknya antara min 1 sampai 0. Berarti kita menghitung daerah sini sampai sini dikurangi dengan daerah ini sampai sini. Oke. Nah, itu bisa disimpulkan seperti ini. Kita berarti mencari nilai Z antara min 1 dan 0. Nih ya, nilai Z antara lebih besar dari min 1 atau kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini, yang seperti yang saya bilang tadi ya. Z kurang dari sama dengan 0, berarti itu daerahnya dari sini sampai sini. Dikurangin dari sini sampai sini. Nah, arsirannya ada di sini. Gitu ya. Jadi nilai Z kurang dari sama dengan 0 itu kan tadi 0,5 ya. Sedangkan kita cari ini, kalau lupa kita lihat lagi tabelnya ya. Nah, ini min 0,1. Berapa tadi?
min 1 ya. Min 1. Nah, ini nih, tabel min 1. Nah, ini 0,1587. Nih ya. 0,1587. Hasil pengurangannya 0,3413. Artinya daerah yang berada di bawah kurva yang diarsir ini adalah sebesar 34,13% dari seluruh daerah yang ada di bawah kurva. Begitu ya. Contoh lainnya, misalkan kita mencari luas daerah di bawah kurva seperti ini ya. Berarti ini Z-nya itu berada antara min 1 dan 1. Ya, berada di antara 1 dan ya, min 1 dan 1. Berarti luas daerah ini sampai sini dikurangi luas daerah ini sampai sini. Berarti kita cari luas daerah yang berada di kurang dari 1. Kurang dari 1 bisa. Caranya bisa dari kurang dari 1 dikurangin min 1 bisa, atau bisa juga seperti ini. Kita mencari Z lebih besar sama dengan min 1 kurang dari 0. Ya. Itu akan sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan 0 dikurangin peluang Z kurang dari sama dengan min 1. Ya. Nilai ini adalah 0,5 ya kan, di tabel tadi ya, 0,5 Z kurang dari 0. Kita lihat kalau lupa lagi nih. Nah, ini 0,5 ya. Kemudian nilai Z kurang dari sama dengan min 1 itu mari kita lihat lagi, min 1 nih ya, 0,1587. Mana dia? Nah, ini 0,1587 ya kan, dapat nilai segini. Ya. Oke, itu adalah daerah sini setengahnya ya, dari min 1 sampai 0. Dari min 1 sampai 0, kemudian sisanya pasti sama ya kan? Dari 0 sampai 1 pasti sama karena dia simetris ya kan? Jadi 0,34 ditambah 0,34 hasilnya adalah 0,6826. Penggunaan tabel distribusi normal baku. Nah, sekarang contoh lainnya lagi. Hitung luas daerah yang diarsir ini ya, dari berarti ini adalah Z lebih besar sama dengan 2. Ya, artinya kita cara-cara hitung, ini kan jumlahnya seluruhnya yang ada di bawah kurva ini nilainya 1 ya kan. Berarti 1 dikurangin daerah sini sampai sini. Daerah sini sampai sini itu nilainya adalah daerah Z kurang dari sama dengan 2. Kembali lagi lihat tabel ya, kita lihat tabel yang 2. Lihat di kolom 2, di baris kita lihat 2. Kemudian di kolom kita lihat 0,0 ya, hasilnya adalah ini. Sebentar, kalau bingung kita balik lagi ke sini. Berapa tadi? Kurang dari 2 ya. Nah, nih pada baris, ini namanya baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini baris ke 2.0, kemudian kolomnya kita lihat yang 00 ini. Ya, dapat 0,9772. Oke. Sebentar. Ya, ini dia 0,9772. Ya, hasilnya adalah 0,0228. Jadi, maksud ini adalah luas daerah yang diarsir ini adalah 2% dari keseluruhan daerah yang ada di bawah kurva. Oke, penggunaan tabel distribusi normal baku. Ini juga sama ya. Jadi untuk menghitung luas ini, Z1 dan Z sama dengan 2, berarti kita harus mencari dulu luas Z lebih besar 1 kurang dari sama dengan 2. Cari ini ya. Nih. Nah, sebelumnya kita mencari dulu luas Z ya, luas Z lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari 2. Nah, nih, yang ini aja. Dari 0 kurang dari 2 dikurangin dari 0 kurang dari atau sama dengan 1. Ya.
Jadi luas Z lebih besar dari 0 kurang dari 2 ya, luas ini ya, 0 sampai 2 ini itu adalah 0,4772. Dari 0 sampai 1 itu adalah 0,3413. Ya. Ya, maka ini dikurangin. Ya kan? Hasil ini sama ini dikurangin hasil daerah ini sama ini. Jadinya adalah 13,59%. Bisa ya? Ini dikurangin tadi. Oke. Nah, contoh ilustrasi lainnya. Misalkan, nilai ujian akuntansi biaya di sebuah kelas berdistribusi secara normal dengan rata-rata 60, berarti nilai mu-nya 60. Dan standar deviasi sigma-nya adalah 10. Tentukan berapa persen siswa yang memperoleh nilai lebih besar dari 71. Kita jawab yang A dulu ya. Berarti tadi X-nya kan 71, mu-nya 60, sigma-nya 10. Kita input di formula Z1 sehingga hasilnya adalah 1,1. Z1,1 ini artinya nih. Ya kan? Berarti dia akan mencari daerah yang ada di lebih besar dari 1,1 atau daerah yang berada di X-nya lebih besar dari 171. Berarti siswa-siswa yang nilainya lebih besar dari 71, ya kan? Jadi untuk cara mencari ini adalah 1, ini kan jumlahnya 1 ya, untuk kurva ini seluruhnya jumlahnya 1. 1 dikurangin dari sini sampai sini, atau dari sini sampai sini, 1,1. Ya, jadi kalau kita cari tabel nilai dari sini sampai sini, nilai Z kurang dari 1,1 itu adalah 0,8643. Jadi 1 dikurangi 0,8643 hasilnya adalah segini, 0,1357 atau 13,57%. Jadi siswa yang mendapat nilai lebih besar dari 71 itu ada sebanyak 13,57%. Nah, kalau yang B, berapa persen siswa yang memperoleh nilai antara 60 sampai 70? Nah, maksudnya ini ya, 60 sampai 70 ini kita ubah dulu supaya gampang kita melihat nilai Z tabelnya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk Z nih. X-nya 60, mu-nya ada Z1, Z2 ya, karena X-nya kan ada 2, 60 dan 70. Z1 dulu, X-nya 60 dikurang 60 dibagi 10 hasilnya 0. Z2-nya adalah 70 dikurang 60 dibagi 10, nilainya adalah 1. Jadi untuk bisa melihat ke tabel Z kita harus ubah dia ke dalam bentuk Z ya. Nilai X ini ubah ke dalam bentuk Z. Nah, sehingga menghasilkan nih yang tadinya X jadi Z. Jadi kita melihat nilai probability atau peluang Z lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Ya. Dengan cara yang sama kita melihat tabel, diperoleh bahwa nilainya adalah 0,3413 atau sebesar 34,13%. Jadi siswa persentase siswa yang mendapat nilai 60 sampai 70 itu ada sebanyak kurang lebih 34,13%. Gitu ya. Nah, kemudian soal yang C, berapa persen siswa yang memperoleh nilai, berapa persen sih siswa yang nilainya kurang dari 59? Nah, itu kita bisa lihat dari sini. Kita ubah dulu ini menjadi X-nya menjadi nilai Z. Caranya ini tinggal menginput di formula yang ada. 59 kurang 60 bagi 10 hasilnya adalah min 0,1. Berarti kita akan mencari nilai Z yang kurang dari min 0,1. Di tabel nilainya adalah 0,4602. Jadi sebesar 46,02%. Artinya siswa yang mendapat nilai kurang dari 59 itu ada sebanyak 46,02%. Oke, ini sintak MATLAB-nya ya, kalau ada yang mau mencoba perhitungan statistika di MATLAB dipersilakan. Oke, demikian untuk materi distribusi normal dan normal baku. Terima kasih, semoga penjelasan ini bisa membantu.